Beliau menyebutkan Sang Hyang Sastra itu dalam bentuk pangkur. Sang Hyang Sastra do buatang sungsung tunasin kayuktin. Yan ring petang maka suluh, yan ring segara angin kapal, yan ring daratan anggon kereta lintang kukuh. Yan mati penuntun atmo, yan hidup pengempun urip. Begitulah pentingnya sastra itu. Om Avignamastu Namasedam. Om Saraswati Pat Astra Sudayamah. Nyan tutur wacana ngaran dharma pawayangan. Wenang kangge desang imang kudalang ring wong tumangi riwong angakit rakemawayang sudah mahotamu ning dalang kaweruhakna imang kudalang ring sariranira suksema kang dalang ri pantaraning pupus sudani. Nah, kadya sapunika sinalih tunggil ingyan kewentenan ide Sang Hyang Aji Saraswati kelingyang ring sejeroning repi. Nah, sedurung titiang lantur, sebelum kita memulai memaknai apa sebenarnya Saraswati itu, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dengan mengaturkan pangastung karo Om Swastiastu. Kalau kita berbicara Saraswati, agama Hindu mengajarkan kita satu konsep yang sudah mendasar, yaitu konsep monodualistis. Nah, selama ini kita mengenal Saraswati baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Nah, kita dikenalkan di sekolah-sekolah hanya Saraswati sebatasan roh atau purusanya, makna dari atau bagaimana manfaat Saraswati itu sendiri. Sedangkan fisik Saraswati itu sampai sekarang belum pernah dipublikasikan kepada anak-anak. Makanya kembali kita kepada konsep monodualistis. Dalam konteks Saraswati kita akan berbicara dua, yaitu fisikal dan psikisnya. Jelas dalam monodualistis ini ada purusa, ada pradana, ada roh, ada badan wadah, ada jiwa, ada mediasi badan kasarnya. Kita sudah ditinggalkan suatu istilah atau boleh dikatakan rumor, boleh dikatakan sebuah celotehan seorang orang tua
Ketika kita sedang asik berargumen, kita sedang asik berdialog, kita sedang asik serius bercakap-cakap, di tengah-tengah percakapan kita muncul ada suara cicak. Orang tua kita akan berbicara apa? Singgih yang Saraswati. Kalau dari proses dialektika, dari proses pelafalan, jadilah Singyang Saraswati. Itulah sebenarnya fisikal dari Saraswati kita di Bali. Apa? Cecak. Ini yang terlupakan. Orang Bali menyebutkan itu cecak. Kalau kita kontekkan istilah cecak di Bali ke istilah Indonesia, cecak itu sama dengan titik. Ketika kita bermain di teori grafis, makanya kumpulan dari titik-titik itu menjadi sebuah garis. Garis dibagi dua, garis lurus dan garis lengkung. Memulai apapun kita, pasti memulai dari titik, dari cecak. Inilah yang sebenarnya Saraswati, memulai nyurat ada cecak. Makanya istilah di Bali untuk menyurat sebuah lontar adalah tetebak. Tetebak inilah titik, tetebak inilah cecak, tetebak inilah Saraswati. Semakin terampil orang, semakin bagus tetebaknya, semakin haluslah Saraswati jiwa yang ada di dalam dirinya. Inilah fisikal Saraswati yang terlupakan. Makanya kita punya apakah yang disebut lelintihan, apakah itu berupa prasasti. Berarti kita sebut ide betara sampun melinggih ring Sangyang Aji Saraswati. Bukan itu wanita cantik, tapi dalam bentuk lontar ini yang berupa catatan, yang berupa tulisan, yang terbuat atau yang dibentuk melalui proses garis. Garis itu dibentuk melalui titik. Ada garis lurus dan garis lengkung itu, makanya membuat huruf atau aksara dalam bahasa Bali itu berarti ada tebak lu, tebak tua, tebak dan selanjutnya. Ada garis lurusnya, ada garis lengkungnya. Memang permainan di sana saja. Inilah fisikal yang terlupakan dalam Saraswati. Kalau kita berbicara dengan kiblat, kita berbicara dengan pengidar-idar. Sekarang ada penulisan cecak itu. Kalau dalam konteks vokal, cecak itu pasti dipakai dengan istilah nang, ya nang, ya nang. Kalau dalam penulisan, cecak itu bersuara eng. Kalau dia dibunuh, di eng. Kalau nang itu, kalau pengidar-idar, nang itu identik dengan apa? Nang itu identik dengan terang. Nang itu identik dengan terang. Terang itu yang membuat terang apa? Sinar matahari. Sinar matahari itu surya. Di mana dia? Di timur. Makanya dalam pengidar-idar, cecak itu pasti di timur. Nah, kita bergerak sekarang. Makanya tidak salah orang-orang tua kita membilang ke Griya itu ide surya. Kenapa di Griya ide surya? Karena di Griya lah lontar-lontar itu disimpan yang mampu memberi penerangan. Nang itu sendiri. Nah, ini makanya kembali yang tegaskan seperti apa pesan mungkin beberapa satu pada yang tiang dikasih titipan Ido Prando Made Sidemen kepada cucu beliau Ido Prando Ketut Sidemen almarhum. Ada sebuah pupuh pangkur yang menyebutkan berapa pentingnya aksara sastra itu dalam konteks kita hidup di dunia ini, dalam melakoni kehidupan. Beliau menyebutkan Sangyang Sastra, itu dalam bentuk pangkur. Sangyang Sastra do buatang sungsung tunasin kayuktin. Yan ring petang maka suluh, yan ring segaro angin kapal, yan ring daratan angon kereta lintang kukuh,
yan mati penuntun atmo, yan hidup pengempun urip. Begitulah pentingnya sastra itu. Mangluwihaken waraguna marukur. Tidak ada sahabat yang lebih mulia dari pengetahuan itu sendiri. Baru kita masuk sekarang kepada roh dari Saraswati itu. Begitu pentingnya Saraswati, begitu pentingnya sastra itu, makanya sastra itu dilambangkan dengan Dewi yang cantik. Siapa yang tidak mengejar Dewi cantik itu? Karena kepentingannya. Karena makna dari sastra itu sangat besar sekali. Makanya kalau dipelajari, maka sastra itu tidak akan putus-putusnya, tidak habis-habisnya. Nah, itu sumber keindahan, sumber inspirasi. Ada wina, ada keropa, ada rantai. Itu setelah itu mungkin kemuliaan, ada angsa. Nah, inilah digambarkan seperti itu. Inilah rohnya. Fisiknya adalah cecek, sedangkan rohnya adalah Dewi yang cantik. Saraswati, saras itu mengalir. Makanya bagaikan air yang mengalir, itulah ilmu pengetahuan itu sendiri. Sosok wanita yang bagaikan air mengalir. Inilah Saraswati, inilah makna dari Saraswati, atau roh dari Saraswati itu adalah bagaikan Dewi yang cantik. Nah, itulah Saraswati itu sendiri. Dengan menguasai Dharma Raksato Raksita, Dharma itu adalah pengetahuan, Dharma itu adalah agama, Dharma itu adalah hukum, Dharma itu adalah sebuah aturan rambu-rambu. Ketika kita berlindung pada sastra, ketika kita berlindung pada pengetahuan, makanya pengetahuan itu akan juga melindungi kita. Nah ini, maka dari itu betapa pentingnya Saraswati itu. Ini ada salah satu petitip, ya, petitip pesan dari yang punya guru, ide Betara Lebari de Peranda Gede Baskara. Bagaimanapun besarnya taksu yang turun, tanpa ada landasan Saraswati, taksu itu tidak akan langgeng. Karena Saraswati inilah sebagai landasan taksu itu turun biar beliau langgeng. Logikanya, implementasinya adalah ketika taksu itu tidak turun, kita masih bisa membuka lontar untuk alternatif mencari tahu. Contoh, seorang baliang, seorang taksu engengan, atau seorang usada. Ketika taksu tidak turun, ketika dia tidak mempelajari lontar usada, dia tidak akan bisa memberikan suatu jawaban, tidak akan bisa memberikan solusi kepada yang minta obat. Akan tetapi, ketika seorang tabib itu memegang lontar usada, minimal dia petengan, pasti ketika taksu tidak turun, wahyu tidak ada, dia akan membuka lontar dengan mendiagnose, ataukah dengan istilahnya dengan tenung waraspati kalpo, ataukah pewacakan. Nah, ini dipakai acuan, dia akan bertanya kepada apa? Lahirnya uku apa, hari apa. Nah, itu sastra itu semua. Nah, di sini dibuka dulu. Oh, ini kalau kamu ini dalam tutur tenung waraspati kalpo disebutkan bahwa kamu lahir hari ini penyakit bawaan karena ada piutangan yang reinkarnasi pada dirimu. Ada kaul yang tidak dibayar, entahkah di pemuna di kuburan, di setra, ataukah di pura dalam, ataukah di pura di Betara Yang Guru, atau mungkin dengan tenung pengidar buana, dia punya pengetahuan tentang tenung idar buana, dia buka tenung idar buana, dia melihat pasien itu datang. Ketika dia pasien baru sampai di rumah tabib beraba kepala, dia sudah punya dengan pengetahuan Saraswati, dia, oh ini Betara Yang Guru. Ada kaul yang belum terbayar. Kalau dia sampai di tempat sada itu, baru duduk memegang perut, oh ini karangnya panas. Ya tanpa mempelajari Saraswati, di mana dia bisa bilang begitu? Menunggu wahyu nak mungkin. Ketika ini Saraswati sudah kuat dan taksu itu turun, ya di sanalah keajaiban akan terjadi. Walaupun
air ludah dikasih pasien itu pasti sembuh. Inilah makanya yang bilang monodualistis ini tetap dijalankan. Nah, implementasi sekarang di pasca COVID ini bagaimana kita menyikapi Saraswati itu biar makna Saraswati itu betul-betul dimaknai sebagai sebuah sinar suci, sebuah penerangan, sebuah jalan yang mampu memberikan jalan ketika kita di lautan dan kereta kita di daratan, dan menjadi pemomong kita ketika kita hidup. Ikutilah Saraswati. Saraswati yang dimaksud, dulu orang tua kita menyurat dalam lontar. Sekarang Guru Wisesa mengeluarkan surat edaran, mungkin ada Parisade dengan MDA, dengan gubernur mengeluarkan surat edaran untuk PPKM. Marilah kita introspeksi diri. Karena tujuan di hari kemerdekaan juga, tujuan seorang kesatria adalah mencari kebebasan untuk satu titik. Kalau pejuang mencari kemerdekaan, kalau seorang pemimpin menyelamatkan jiwa masyarakatnya, marilah dengan mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan itulah kita bakti kepada Sang Hyang Aji Saraswati yang akan datang ini. Mungkin salah satu, selain mentaati aturan pemerintah seperti itu, saat kita merayakan Hari Raya Saraswati, mungkin ada beberapa, boleh dikatakan sebuah mitologi yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Tidak boleh membaca lontar. Ya, saat melaksanakan prosesi upacara, tidak mungkin kita akan baca lontar. Nah, makanya tahapannya adalah sehari sebelumnya kita sucikan, kita bersihkan lontar-lontar yang ada, baik itu buku dan lainnya yang sebagai mediasi atau fisikalnya sastra Saraswati itu sendiri, kita bersihkan. Setelah itu kita sediakan upakara di hari H pagi-pagi baru matahari terbit. Nah, kita berusahalah saat baru surya mulai terbit, karena kontekstual yang kenapa pagi, karena Saraswati itulah sebagai penerangan. Makanya sama kita dengan Surya Puja. Makanya ketika matahari terbit, ide Peranda Nyurya Sawana jelas dilanjutkan dengan pemujaan Saraswati. Nah, kita pribadi yang walake, nah minimal lah setelah matahari terbit itu kita sudah mulai prosesi membersihkan, melakukan ritual atau mengaturkan sesajian kepada fisikal atau boleh dikatakan lontar-lontar, buku-buku yang telah dibersihkan sehari sebelumnya dengan beberapa upakara. Inti dari upakara itu adalah Prasaraswati. Pantan Saraswati itu di sana ada jajan cecak Pantan Saraswati itu. Itulah yang paling penting. Kita tetap memakai kanista, madya, dan utama. Ya, kita yang individual, kanista itu walaupun setamas Pantan Saraswati itu, kita sudah bakti kepada Sang Hyang Aji Saraswati. Nah, setelah itu mungkin ada waktu yang kita punya sekesanti perkumpulan ini, malamnya itulah kita menikmati jajan Saraswati, ngeluar jajan Saraswati, dan kita akan membuka lontar-lontar yang ada yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk mengisi waktu dalam jagra. Jagra itu introspeksi diri, mencari jati diri. Berarti saat kita memuja pagi itu, tidak kita boleh membuka lontar, karena kita menghaturkan sesungguhan, kita memuja, memberikan pujian kepada beliau dalam manifestnya Sang Hyang Aji Saraswati. Malamnya silahkan ada rembung sastra, itu sah-sah saja. Itu sebagai evaluasi, sebagai renungan bagaimana kita bisa memaknai Saraswati itu sendiri. Akhir kata, tiang tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.